Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Cha Official, di mana kita membahas berbagai hal. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan battery analyzer atau battery tester dalam dunia otomotif. Oke, langsung saja kita ke alatnya. Yuk, cekidot. Oke, di sini kita udah sediakan dua ya, satu battery analyzer atau battery tester. Di sini kita akan mengukur nih berapa voltase dari baterai atau aki mobil ini, kemampuannya beserta arus yang bisa dialirkan. Oke, langsung saja kita pasang ya. Di sini ada dua, satu negatif, satu positif pada alat ini. Jadi kita hubungkan yang hitam itu negatif, kita hubungkan ke negatif. Oke, kita hubungkan ke negatif, dan yang merah itu positif. Jadi kita hubungkan ke positif. Oke. Di sini bisa kita lihat alat secara otomatis langsung hidup. Contoh ya, kita cabut dulu. Pada saat penjepit dicabut, alat mati. Tapi pada saat dia dihubungkan, akan secara otomatis on. Oke, kita akan membahas dan mempelajari nih nilai-nilai atau lambang-lambang yang ada pada baterai. Oke, di sini bisa kita lihat. Di sini ada 4 nih. Yang pertama STD. Oke, STD. Habis itu ada AGM, gel, dan EFB. Oke, satu-satu akan saya jelaskan. Yang pertama STD. STD atau bisa dibilang standar merupakan standar dari baterai basah pada saat baterai itu menggunakan air. Jadi STD ini adalah simbol pada saat pengukuran baterai standar basah. Di sini ada AGM. AGM atau kepanjangannya Absorbed Glass Mat adalah baterai basah yang menggunakan plat kaca pemisah yang bisa menyerap asam dari air baterai sehingga tahan suhu dan kemampuan yang tinggi. Cocok digunakan pada mobil yang memerlukan energi listrik tinggi dan biasanya digunakan pada mobil listrik. Jadi AGM ini biasa digunakan pada mobil listrik. Habis itu ada gel. Gel ini adalah baterai kering, di mana baterai tersebut menggunakan gel. Habis itu ada EFB. EFB sendiri adalah kepanjangan dari Enhanced Flooded Battery. Mempunyai stabilitas termal yang baik, tahan panas, starter mesin lebih cepat, penerimaan muatan yang lebih baik, biasa digunakan pada mobil menengah atau mobil sport karena menggunakan sistem start-stop. Apa itu sistem start-stop? Yaitu mobil yang menggunakan sensor kunci. Jadi starternya dia udah nggak pakai kunci lagi, tapi pakai tombol yang ditekan. Sensor itu terhubung ke baterai. Jadi pada saat mobil berhenti atau lagi berdiam, mobil akan mati. Tapi pada saat rem dilepas, mobil akan langsung hidup. Karena itu dia menggunakan sistem start-stop. Oke, keempat ini sudah saya jelaskan apa fungsi-fungsinya. Langsung kita ke ini, lambang CCA, IEC, SAE, EN, DIN, dan CA. Oke. Oke, di sini kita pertama bahas CCA dulu. CCA atau kepanjangannya Cold Cranking Ampere adalah kemampuan baterai hidup dalam suhu dingin. Semakin tinggi CCA, semakin mudah dinyalakan. Jadi kalau kita cek CCA-nya tinggi, berarti mobil itu sangat bagus apabila CCA-nya tinggi. Karena pada saat cuaca dingin, terutama di luar negeri, dengan nilai CCA yang tinggi, baterai tersebut dapat menghidupkan mobil dengan baik. Habis itu ada IEC. IEC itu standar internasional untuk baterai lithium ion yang dapat diisi ulang. Itu jadi standar internasional ya untuk baterai lithium ion. Habis itu ada SAE atau kepanjangannya Society of Automotive Engineers, atau untuk melihat nilai uji awal yang dilakukan untuk mengukur kinerja baterai. Habis itu ada IN. IN ini apa fungsinya? Standar atau standar Eropa.
Jadi itu standar Eropa yang bisa kita lihat kemampuan baterai itu semana pada saat di negara Eropa. Habis itu ada DIN. DIN ini standar Jerman yang digunakan untuk menguji baterai pada suhu minus 18 derajat Celcius. Oke, habis itu terakhir Ca. Ca ini adalah simbol peringkat baterai pada saat pengukuran baterai di mana dayanya habis pada saat relatif. Jadi itulah guna dari simbol-simbol atau huruf-huruf yang ada di baterai analyzer ini. Oke, sekarang kita akan mengukur baterai yang akan kita ukur. Pertama, kita akan meletakkan di STD ya, atau standar. Lalu tekan enter. Lalu pindah dia nih. Di sini ada pilihan CCA, YC, SAE, N, DIN, dan CA. Kita pilih SAE. Karena apa? Standar awal. Karena SAE itu adalah uji awal yang dilakukan untuk kinerja baterai. Lalu kita tekan enter. Lalu pindah dia ke EDC. Setelah di EDC kita tekan enter lagi. Lalu dia memproses. Pada saat proses terjadi, di sini bisa kita lihat. Di sini 100%. Berarti baterai dalam kondisi 100%. Jadi belum ada penggunaan pada baterai. Lalu di sini ada lambang IR. IR itu artinya internal resistance atau kemampuan baterai mengalirkan arus. Jadi kemampuan baterai mengalirkan arus itu 8,5 mega ohm. Jadi dia bisa mengalirkan arus 8,5 mega ohm. Di sini ada volt. Volt ini adalah kemampuan dari baterai tersebut dalam penggunaannya. Di sini bisa kita lihat 13,2 volt. 13,2 volt. Habis itu ada EDC. EDC ini Electronic Data Capture atau adalah kemampuan baterai dalam memberikan dayanya terhadap suatu benda. Jadi dia bisa memberikan 374 ampere terhadap benda yang mau diberikan daya, contoh lampu dan lain-lain. Apabila yang diberikan daya lebih dari 374 ampere, otomatis baterai akan drop atau habis secara maksimal. Karena apa? Melebihi kemampuan baterai tersebut. Jadi itulah hal-hal yang harus kita ketahui dalam baterai analyzer, mulai dari STD, AGM, GEL, EFB, CCA, IEC, SAE, N, DIN, CA, IR, volt, dan EDC. Dan kita mengetahui baterai kita ini di STD, AGM, GEL, dan EFB, kita bisa lihat di bawah nih. Jadi secara otomatis alat ini langsung mendeteksi kalau baterai kita itu STD, jadi baterai standar. Jadi ketika ini baterai standar, ya udah kita menggunakan standar. Ketika kita udah memilih standar, lalu pilih SAE. Karena apa? Pengujian awal baterai. Nah, jadi dari situ udah dijelaskan dan biasanya menggunakan itu saja kalau kita di Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan atau saya jelaskan pada penggunaan baterai analyzer. Untuk menonaktifkan baterai analyzer ini, cukup mencabut ini penjepitnya. Jadi cabut aja satu, secara otomatis dia akan mati. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini tentang penggunaan baterai analyzer pada aki mobil standar. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.